Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pak, maaf ya Pak, AC yang ini tolong dimatiin aja ya Pak. Saya alergi Pak. Ini kayaknya kenceng banget. Yang ini aja satu. Ini kenapa nggak bisa? Yang ibu-ibu bisa nggak? Bisa nggak Bu? Alhamdulillah. Para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan datangnya bulan Ramadan yang hari ini kita baru masuk hari keempat adalah merupakan anugerah dari Allah yang mana kita masih diberikan panjang umur pada hari ini. Kenapa? Karena sebagian dari ciri-ciri kecintaan Allah kepada seorang hambanya diberi panjang umur, tetapi senantiasa dalam keadaan taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Imam Tirmidzi rahimahullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira," apabila Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, maka ista'malahu, orang hambanya itu dipergunakan oleh Allah. Faqila, maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?
wahai Rasul, bagaimanakah Allah menggunakan hambanya tadi sebagai ciri-ciri kecintaan Allah, sinyal-sinyal Allah cinta kepada seorang hamba? Baginda Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qoblal maut, yaitu senantiasa seorang hamba ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal soleh sampai matinya. Tidak semua orang diberikan nikmat seperti ini, dan para ulama bersepakat nikmat terbesar adalah nikmat iman, Islam, dan takwa kepada Allah. Ada orang punya kekuatan, punya pemerintahan, punya kekayaan, punya aset, punya bisnis, tapi di hadapan Allah terlaknat dia. Seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal termasuk orang-orang kayanya di Mekah. Tapi kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena dalam keadaan mereka memiliki perkara-perkara dunia, tapi tidak iman, tidak takwa kepada Allah. Dalam satu sisi yang lain, ada yang namanya Nabi Sulaiman, seorang raja yang soleh. Ada Nabi Yusuf, seorang raja yang baik. Ada Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang alim, seorang raja yang membawa rakyatnya kepada ridho Allah. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran mereka menjadi orang-orang yang berbahagia dan mendapat gelar radhiyallahu anhu ataupun alaihi salam. Inilah tujuan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Ramadan yang cuma 5 ayat itu dalam Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 184 sampai 187. Ketika Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Yang berarti Rasulullah SAW menjalankan puasa hanya 9 tahun. Ya, ini Bapak Ibu yang usianya udah 70 ke atas, berarti nilai Ramadannya seumur hidup udah berapa tahun tuh Pak? Udah 40 tahunan ibadah Ramadannya. Betul nggak? Lebih dari 40 tahun. Rasulullah ibadah Ramadan hanya 9 tahun. Diwajibkan tahun kedua dan beliau meninggal tahun 11. Tetapi imbas takwanya sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Nasihatnya, pelajarannya, ketawaduannya, uswah baiknya, akhlaknya. Tapi kan itu Nabi Ustaz. Wajar dong. Oke, kita tinggalkan Rasul. Ulama-ulama terdahulu dengan ketakwaannya, orangnya udah meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah. Al-Imam Hanafi yang lahir 80 Hijriah. Al-Imam Maliki yang lahir 93 Hijriah. Orangnya udah pada meninggal dunia, tetapi nasihatnya masih mengiangi telinga kita. Nasihatnya masih ada di permukaan bumi ini. Orangnya udah meninggal. Itulah takwa. Jadi kalau umat Islam ya betul-betul menjalankan ayat ini, yaitu apa? La'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Masya Allah, imbasnya bukan main. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat puasa ini yang dari rukun Islam, yang akhir ayatnya, ending ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa, cuma ayat puasa.
Sholat nggak ada yang begitu. Sholat ayatnya ada, perintahnya, tapi endingnya tidak la'allakum tattaqun. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya yang terkenal saja tuh wa aqimus shalah wa atuz zakah gitu kan. Tuh contohnya dalam Al-Baqarah 43. Ibu-ibu udah kelihatan belum Bu layarnya Bu? Oh, udah sahur Bu? Kirain belum sahur. Tadi saya berpikir dari rumah, hujan deras nih, mungkin jamaahnya cuma 1-2 orang gitu. Saya hampir parkir balik loh Pak. Ya ini hujan deras, ya udah deh. Kayaknya jamaahnya cuma 1 orang 2 orang. Ternyata banyak banget ya jamaah. Hebatlah Masjid Miftahul Jannah mah. Paling terdepan kayak Honda, Honda apa Yamaha? Yamaha. Hadirin, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tidak ada endingnya la'allakum tattaqun. Boleh kita buka ayat yang manapun coba tentang perintah salat dan zakat. Padahal sholat adalah merupakan perintah rukun Islam yang paling tinggi, ya. Ataupun dalam surat An-Nisa contohnya pada ayat 103-nya itu Allah katakan bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban. Nih, tuh pada endingnya lihat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina, adalah kewajiban kepada orang-orang beriman, kitaban mawquta, yang udah ditentukan waktu-waktunya. Endingnya tidak ada la'allakum tattaqun, termasuk haji, termasuk umroh. Coba kita buka ayatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam Ali Imran ayat 96. Tuh ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan kewajiban manusia berangkat haji kepada Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakan haji. Wa man kafara, dan siapa yang kufur, siapa yang kafir kepada Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah tidak memerlukan semesta, karena semesta adalah makhluk Allah. Bapak Ibu, tidak ada ayatnya dalam rukun Islam yang la'allakum tattaqun. Tetapi ketika Allah perintahkan kita puasa, di situ Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Kenapa begitu? Karena tujuan Ramadan terciptanya jiwa-jiwa bertakwa, Bapak Ibu. Ya, yang mana ini bulan Ramadan nantinya kita sebut, kata para ulama, sebagai wadah apa? Ramadan ini sebagai training tahunan, tarbiyah tahunan tuh dari Allah Ta'ala. Karena sebulan Ramadan semuanya ada, ya, sholat berjamaahnya ada, sholat tarawehnya ada, berinfaknya ada. Di sini kalau berbuka ada nggak takjil, makanan takjil dari jamaah kan ya, berlomba-lomba tuh. Satu hari berapa kepala keluarga? Atau gimana pembagiannya di sini? Nah, maksud saya begitu, per RT per hari. Wah, berarti makanannya lebih banyak tuh ya. Iya, makanya kan per RT itu. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada sholat, ada taraweh, sholat sunnahnya, ada qiyamul lail, ada berinfaknya, ada zakatnya, ada akhlak yang mulianya. Ya,
yang mana Allah Ta'ala buka pintu sorga, hawa-hawa amalan sorga ada di dunia, sementara pintu neraka ditutup, setan-setan pun dibelenggu. Ini bulan tarbiyah tahunan dari Allah, supaya terciptanya jiwa-jiwa yang bertakwa. Cuma Ramadan ini Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Di sini ada tilawah Qur'annya, di sini ada berdoanya, di sini bahkan ada Lailatul Qadarnya, supaya setelah sebulan kita jalankan Ramadan menjadi jiwa-jiwa bertakwa. Hadirin, coba kita lihat lagi. Ustadz, takwa apa sih definisinya? Bapak Ibu sekalian, kalau ini saya hapus dulu nih, ya. Takwa itu Masya Allah, ya, definisinya cuma ringan aja tuh. Takwa definisinya cuma 2 statement ini saja, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa. Definisi yang Bapak Ibu hafal semuanya, gampang dihafal. Takwa apa? Jalankan perintah Allah, jauhi semua larangan. Tapi di sebalik daripada 2 definisi ini, ada kerja berat, ada kerja keras Bapak Ibu sekalian. Sejak kita masuk toilet sampai masuk ke istana negara harus bawa takwa. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi harus ada takwa. Ketika kita berada di rumah, di jalan raya, di kantor, di sawah, di toko, harus ada takwa. Inilah yang Allah inginkan Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi takwa itu memang kerja berat, ya. Para jamaah, orang kaya, orang miskin, laki perempuan, pejabatnya, rakyat biasanya, semua wajib menjalankan Ramadan, kecuali bagi 10 orang yang dia ada uzur syar'i. Yang pertama, sakit. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, lansia. Yang keempat, wanita haid. Yang kelima, wanita nifas. Yang keenam, wanita hamil. Yang ketujuh, wanita menyusui. Yang kedelapan, anak kecil. Yang kesembilan, orang gila. Yang kesepuluh, non muslim. Ya kan, non muslim gak wajib puasa, Pak. Hadirin, jadi takwa ini adalah merupakan sumber kebaikan, solusi kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Bahkan dalam kehidupan bernegara, Bapak Ibu, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan yang tertinggi itu, bernegara harus dengan takwa. Para jamaah, ini bukan dari saya. Kalau kita menginginkan negara ini menjadi negara baik, semua harus bertakwa. Rakyatnya bertakwa, pejabatnya bertakwa, pemimpinnya bertakwa. Enggak ada jalan lain. Ya, ini Allah sendiri yang katakan dalam suratul A'raf pada ayat ke-96-nya. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sesungguhnya apabila penduduk satu negara amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Iman saja nggak cukup. Orang masih beriman saja nggak cukup, Bapak Ibu. Orang beriman dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, nomor masih awal-awal, ada orang beriman yang masuk neraka. Nggak cukup iman saja. Karena iman itu adalah sesuatu yang simple. Iman saja tidak cukup, harus bertakwa. Contohnya nih, kita beranjak kepada hadisnya. Dalam Sahih Bukhari dari nomor 44 sampai nomor 6198. Dari nomor 44 sampai nomor 7012. Ada kata Nabi, orang Islam, orang beriman yang masuk neraka. Kenapa? Dia tidak bertakwa dalam imannya.
Coba kita tampilkan dulu. Jadi iman saja nggak cukup. Makanya ayatnya Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Pokoknya penduduk satu negara iman dan takwa. Nggak cukup cuma iman saja. Hadisnya coba kita lihat. Iman saja tidak cukup. Dalam nomor 44 tuh masih awal-awal ya. Nabi bersabda, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, akan dikeluarkan dari neraka. Berarti udah masuk belum? Sudah masuk belum? Ini orang beriman. Naudzubillah Bapak Ibu, dia tidak terhindar dari api neraka. Dia masuk, kenapa? Imannya tidak takwa. Iman itu simple Bapak Ibu. Kata Imam Hanafi, seorang ulama karismatik, ya ulama yang paling sepuh, ulama yang paling ulama 4 madhab yang paling senior, ya Imam Hanafi pernah berkata tuh, kata beliau, al-imanu syai'un basit. Saya tulis pakai bahasa Indonesianya. Iman itu adalah sesuatu yang sederhana. Dalam arti apa? Bisa didapatkan dalam waktu 2 menit. Kurang dari 2 menit. Hadirin, ada kajian kami diantaranya Bapak Ibu, di Menteng ada beberapa kali kita membimbing syahadat ya daripada orang-orang non muslim. Ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Cina. Saya sendiri yang mensyahadatkan. Tapi jangan dirusak ya Bapak Ibu kesucian syahadat ini dengan memegang tangan orang yang perempuan yang masuk Islam. Jadi kalau ada yang masuk Islam perempuan, mana cantik, tangannya nggak usah dipegang, nggak usah diginiin gitu loh. Paham nggak Pak? Ada, mohon maaf ya, seorang ustadz memasukkan orang bule masuk Islam. Bule cantik, bening ya kan? Dia mensyahadatkan bagus, dipegang tangannya. Saya bilang, kenapa dipegang tangannya? Itu kan bukan mahram. Emangnya nggak sah mensyahadati orang tanpa dipegang? Sah. Ngapain pakai tegang? Hadirin, di sini ada petugas ambil zakatnya nggak nanti ini terakhir Ramadan? Ada. Lalu kalau mbak-mbak yang datang bayar zakat di sini, apakah diniatkannya tangannya dipegang juga? Terus gimana? Tangannya nggak dipegang? Diterima aja gitu? Hah? Dibimbing, tapi nggak dipegang? Bagus. Coba Ustadz sini Ustadz. Sini Ustadz. Nih Bapak Ibu, saya lihat di satu masjid, katakanlah ini mbak-mbak, mana cantik pula gitu. Ayo Mbak, ikutin Mbak, nawaitu an ukhrija. Apa-apaan dipegang tangan orang kayak begitu. Ya, hati-hati nih Bapak Ibu, cukup dibimbing saja. Kalau yang datang bapak-bapak, ikhwan, nggak apa-apa gitu ya. Baik, saya kembali kepada masalah ini. Iman adalah perkara yang sangat sederhana, bisa didapatkan dalam waktu kurang dari 2 menit. Gimana Ustadz maksudnya? Ada seorang kokoh nih ya, dari keturunan Tionghoa, dia masuk Islam. Saya mensyahadatkan, ayo kok bismillah. Yang satu lagi dari perempuan, marganya Nainggolan, masuk Islam juga, tapi kita nggak pegang tangannya, cuma syahadat aja. Baik, kok ayo ikutin saya. Siap Ustadz.
Bismillah, Bismillah, Ashhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Sambil kita terjemah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah selesai, kita doakan. Selesai, kita tanya, Koko umur berapa? Umur 50 Ustaz. Tadi Koko bersyahadat berapa menit? Kayaknya nggak ada 2 menit Ustaz. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Kokoh sudah punya iman. Itu iman sederhana. Bisa dipaham? Tapi kalau takwa, saya katakan Kokoh, perjuangan kita sekarang bagaimana menghasilkan takwa. Saya dan Anda sampai mati tugasnya adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Ini takwa yang harus diperjuangkan. Makanya kalau tahun depan kita masih panjang umur, ada Ramadan, lagi usaha takwa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman-teman kita dari jamaah tablik ya Pak, di sini terima jamaah enggak? Terima. Itu Masya Allah, orang-orang yang berjuang bukan main Pak, bukan anak istrinya, bukan siapa, diperhatikan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Pakai duit mereka, ngajak apa? Supaya bertakwa. Sampai saya saksikan itu hadirin. Siang-siang mereka datangi ke pasar, anak-anak lagi pada nongkrong, anak-anak muda lagi ini, diajak bicara iman, takwa, ayo ke masjid yuk. Masya Allah. Mana ada gerakan yang kayak begini Pak? Kalau ditanya ini uangnya dari mana? Uang pribadi, pengorbanan pribadi. Masya Allah. Segitu pun dibilang bid'ah sama tetangga sebelah itu. Dikatakan gini-gitu. Hadirin, kemudian bila Ramadan hasilkan orang-orang bertakwa, maka kiamat makin tertunda hadirin. Ya. Makin tertunda kiamat itu kedatangannya bila umat manusia menjadi jiwa-jiwa bertakwa. Jadi kalau orang Islam Indonesia bertakwa Bapak Ibu sekalian, bahkan manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam itu sendiri, non Muslim pun makin merasakan enaknya hidup di dunia. Mereka masih bisa traveling, mereka masih bisa healing, mereka masih bisa kulineran, mereka masih bisa buka bisnis, mereka bisa tidur nyenyak. Kenapa? Kiamat nggak datang. Selama masih ada orang bertakwa, orang beriman kepada Allah Ta'ala, kiamat tidak akan datang. Jadi kiamat itu tertunda selama kita semua orang-orang beriman ini, bahkan manfaatnya untuk orang tidak beriman. Non-muslim merasakan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, contohnya begini. Dalam Sahih Muslim tuh nomor 3392. Ini isyraq masih lama kan? Berapa menit lagi? Setengah jam. Kalau setengah jam betul-betul lama ya. Nih hadirin. Bukan dari saya ini. Nabi yang sendiri bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat, hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga tidak ada lagi orang di permukaan bumi ini yang berkata Allah, yang menyembah Allah. Hadirin, satu ketika saya sholat asar, mampir ke satu masjid. Kemudian di samping saya ada parkir tukang somai Pak.
Kaca mobil kan gelap. Tukang somai parkir sebelah, nggak ngerti kalau kita perhatikan. Hadirin, sumpamanya kita semua udah pada meninggal, Pak. Yang hidup cuma tukang somai saja, Pak. Orang yang mungkin nggak didengar omongannya, orang yang penghasilannya cuma seberapa. Tapi kalau kita udah mati semua, yang masih ada tukang somai, Pak, yang dia orang kayak begini, dia di mana masjid ada, dia selalu sholat berjamaah, ya, sekalipun dia cuma sendiri, Allah masih tunda kedatangan hari kiamat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang sudah bertakwa, justru dalam hadisnya Nabi katakan tentang apa? Tentang pengentasan kemiskinan. Masalah perut terentaskan dengan takwa. Benar. Ya, pejabatnya bertakwa, rakyatnya bertakwa. Pejabatnya menjalankan pemerintahan dengan sungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyat. Untuk kebutuhan mereka, mereka minta kepada Allah. Rakyatnya pun tidak menuntut kepada para pemilik, pemegang kekuasaan. Untuk hajat mereka, mereka serahkan kepada Allah. Yang kayanya bertakwa, mau bersedekah terus. Yang miskinnya tidak pernah minta-minta kepada si kaya. Hadirin, kalau orang sudah bertakwa semua, nggak ada lagi tuh Pak orang nyinyir, baik di dunia maya, di medsos. Nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi tukang begal Pak. Bapak Ibu, Pondok Gede dari sini jauh nggak? Pondok Gede. Tahu kan di Ramayana ada pasar tumpah, tahu? Yang jam 3 subuh udah rame tuh. Berapa waktu lalu ada ibu-ibu sebelum Ramadan menjual sayur. Dia jual sayur baru keluar dari gangnya karena ingin ngambil sayuran yang baru datang di pasar tumpah itu. Baru keluar dari gang, ada anak muda 2 orang pakai motor, udah celuritnya setengah meter Pak. Udah si ibu itu nangis, mau ngapain lagi? Mau ngelawan? Orang kayak gitu kan nggak peduli siapapun. Pokoknya kalau nggak diserahkan dia apain tuh? Hadirin, para jamaah dirahmati Allah, kalau orang sudah bertakwa dari tingkat grassroots-nya sampai pemimpinnya, justru yang Nabi sabdakan, saya akan buktikan hadisnya ini, masalah pengentasan kemiskinan, masalah perut. Kenapa orang jadi begal? Kenapa orang jadi manusia silver? Di sini ada nggak jati bening manusia silver? Iya kan? Itu semuanya masalah perut, Pak. Bukan kita kurang kerjaan, kurang lapangan pekerjaan. Bahkan ada yang bilang, ini mana 19 juta lapangan pekerjaan. Pak, kitanya semua belum bertakwa. Coba kita lihatkan. Ini masa-masa pemerintahan terbaik akhir zaman, sebelum dikiamatkan dunia ini oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sekarang kita buka yang nomornya 2100 sekian. Nih. Kata Nabi bahwa 2109. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman Allah, jiwaku ada pada kekuasaan Allah, la yushikanna ayanzil fikum ibnu Maryam, dalam waktu yang dekat akan turun ke tengah-tengah kalian, yaitu Isa bin Maryam, hakaman muqsita, sebagai hakim yang adil. Ini Nabi Isa, Allah jaga di langit kedua, dan tempat turunnya pun udah disabdakan oleh Nabi di Masjid Menara Putih Damaskus. Yang Damaskus selama 13-15 tahunan mereka perang saudara, masjid tempat turunnya Nabi Isa tetap utuh, terjaga, tidak hancur kayak di Palestina, di Gaza itu. Karena tempatnya namanya adalah apa? Damaskus Timur, Syarq Dimashq. Nah hadirin, baginda Isa akan turun menjadi umat Nabi Muhammad. Nanti gelar nabinya hilang, beliau tidak jadi nabi lagi.
dan beliau mengikuti syariat Al-Quran. Apa kata Allah, kata Rasul? Hakaman muqsita. Beliau akan menjadi hakim yang adil sebagai pengawas pemerintahan. Pemimpinnya siapa? Imam Mahdi. Ini akan terjadi. Kemudian apa tugas Nabi Isa? Fayukassirus salib. Pertama-tama beliau akan menghancurkan salib-salib. Apalagi salib yang ada dirinya itu dipantek begitu. Di gereja-gereja itu akan dihancurkan oleh Isa bin Maryam. Tugas beliau dari Allah seperti itu. Wa yaqtulul khinzir, dan juga beliau akan membunuh babi-babi dengan perintah Allah. Kita nggak diperintahkan. Isa bin Maryam ada perintah khusus, babi habis dulu. Wa yad'ul jizyah, kemudian juga tidak ada lagi upeti-upeti. Perpajakan nggak ada lagi, Pak. Bapak Ibu masih bayar pajak nggak? Bayar. Hadirin, alhamdulillah saya kerap kali ke Dubai, Pak. Di Dubai ada orang Indonesia yang dia punya gaji besar sekali. Aduh, ini kenapa naik? Ya. Dan orang-orang luar negeri, bahkan orang-orang bule, senang mereka kerja di Dubai ketimbang kerja di Paris sama di New York. Kenapa? Kami tidak diambil teks. Apa teks? Kata orang Dubai, kata orang Qatar, this your money. We don't take tax from you. Kalau mereka kerja di Amerika, di Eropa, itu pajaknya sampai 40% pajak penghasilannya. Di Dubai free. Hadirin, ada orang Indonesia, Pak, ditanya, dia punya Ferrari, Pak. Ferrari SF90 yang tahun 2024 aja harganya masih 13 miliar. Ditanya, "Bang, ini mobil ini berapa di sini?" Di sini setengahnya dari Indonesia, hampir 7 juta, 6 juta. Loh, kok murah? Pajaknya berapa? Tidak ada pajak. Pak, kebetulan saya baru ganti mobil tuh. Mobil Raize murah gitu ya. Masih pajaknya berapa tuh? Hampir 4 juta, 3 juta, 4 juta tiap tahun. Apalagi kalau Ferrari di kita. Bapak Ibu tahu pajak Ferrari berapa? 120 jutaan lebih. Maksud saya begini, ketika sudah terjadi pemimpin yang sangat bertakwa kayak begini, Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam nanti dan Imam Mahdi akan meletakkan upeti-upeti. Tidak ada penarikan-penarikan, apalagi dari umat Islam. Dan itu sudah terjadi di dunia ini, Pak, sebelum datang Imam Mahdi. Di Brunei, di Qatar, di Dubai, di Saudi, mana ada pajak? Kalau ada pun minim banget. Hadirin, sudah ada buktinya tuh. Ya. Sementara pemimpinnya belum datang. Ini pemimpin Islam sedunia. Makanya ketika pemimpin kita sedunia belum datang, Bapak Ibu, jangan terlalu menggubris masalah khilafiyah. Yang adem ayem aja, yang kunut jalan, yang tarawih 23 jalan, yang tarawih 20, yang tarawihnya berapa? 11 jalan, yang pakai kunutan jalan. Jangan terpuruk, jangan terkecoh dengan perkara-perkara berbeda pendapat yang rata-rata itu nantinya cuma menjad ini bid'ah, ini salah. Jadi perpecahan di antara umat Islam. Nikmati aja apa yang ada sekarang selama dia tidak menyimpang. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apa kata Rasul selanjutnya dari hasil takwa ini? Wa yufidul mal. Katanya masih setengah jam. Ini nggak bener nih. Makanya saya nanya dulu, ini kan ada kaitan takwanya gitu. Siapa yang tadi bilang setengah jam tuh? Udah bunyi ternyata tuh, pelajaran masih banyak nih, belum pada kesimpulannya. Sebentar Bapak Ibu. Hadirin, apa kata Rasul? Wa yufidul mal, harta berlimpah ruah. Sekarang pun udah terbukti, Pak. Orang Qatar tuh bayar pajaknya kemana? Ke orang Bangladesh, ke Afrika. Orang Brunei itu bayar pajaknya, bayar zakatnya kemana? Nggak ada warga Brunei nerima zakat. Ke Indonesia, ke Bangladesh, udah ada ciri-ciri bertakwanya.
Pemimpin-pemimpin bertakwa, rakyatnya bertakwa, pemimpin bertakwa, sudah ada gambarannya. Apalagi ini masa-masa ada Isa bin Maryam dan Imam Mahdi. Apa kata Rasul? Wa yufidul mal, harta berlimpah luah. Ini yang menjadi pembahasannya. Ketika sudah bertakwa semuanya, kata Rasul apa? Pengentasan kemiskinan. Hatta la yakbaluhu ahad, tidak ada satu orang pun yang terima zakat. Sekarang Bapak Ibu punya uang 1 miliar, zakatnya berarti berapa kalau 1 miliar? 25 juta. Bapak Ibu nanti pagi jam 9 pagi bawa duit di atas kepala. Duit, ada yang mau nggak? Insya Allah habis 5 menit. Betul nggak? Ini zaman ini ada orang keliling kampung, duit zakat, ada yang mau terima nggak? Nggak ada yang nerima satupun. Akhirnya kata Rasul, dia datang kepada, dalam hadis yang lain, dia datang kepada seorang miskin. Tok, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Pak, saya mau bayar zakat nih. Dari tadi saya keliling kampung, nggak ada yang menerima zakat. Bapak mau terima nggak? Kata orang ini, Pak, kemarin saya emang masih miskin, tapi sekarang kita udah punya Pajero semua. Ya bahasanya Pajero. Bapak Ibu, kalau kita berumur panjang, kita akan menyaksikan masa-masa ini. Ini adik nih. Adik umur berapa, Dek? Berapa? 6 tahun. Nanti kalau adik ketemu Imam Mahdi sama Nabi Isa, salam dari Pak Ustadz ya. Bisa jadi beliau dapat Pak. Sebab kalau 40 tahun ke depan aja beliau masih umur 46. Masih. Ya, masa-masa mereka mungkin yang akan mendapati ketemu sama pemerintahan kayak begini. Hadirin, udah habis? Ada pertanyaan nggak? Ada kertas nggak? Ada. Sebentar, statement plus statementnya dulu. Gini, Bapak Ibu sekalian, dengan puasa Ramadan ini nggak ada jalan lain kecuali kita memperjuangkan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dengerin sebentar. Ketika semua orang Islam jadi bertakwa, Pak, ini yang disebut dengan bukti rahmatan lil alamin. Non Muslim pun hidupnya menjadi nyaman. Dengan kenyamanan kayak begini, insya Allah mereka pada masuk Islam. Lihat hebatnya takwa itu. Makanya Bapak Ibu, Ramadan masih panjang ini, ya, jangan tinggalkan tarawihnya, tahajudnya, jangan tinggalkan daripada bersedekahnya, jangan tinggalkan daripada banyak munajat berdoa kepada Allah. Terus kita perjuangkan dengan cara Ramadan kayak begini, insya Allah Allah akan memberikan nilai kepada jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang muslim berprofesi sebagai fotografer kemudian mengambil foto customer perempuan yang tidak berhijab? Ya, fotografernya yang wanitanya tidak berhijab. Jawabannya, kalau dari hasil fotonya tadi dia menikmati, kenapa? Karena kalau dia sedang memfoto itu aja, itu kan sudah hukumnya haram dia melihat kepada wanita yang tidak berhijab. Jawabannya adalah ini penghasilan yang tidak thayyib, yang tidak baik. Kalau dia mau lebih selektif, saya mau foto yang apa? Oh, yang syar'i saja. Sebenarnya ada wanita yang difoto berhijab, maksudnya contohnya dalam pernikahan, gitu kan? Atau asal jepret dia asal jepret. Kalau yang terkena bukan dari maksud tujuan dia memfoto, tapi ada juga wanita tidak berhijab, masuk di situ itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja, ya justru dia melihatnya kan haram itu. Ya, ini termasuk harta yang bukan halalan thayyibah. Terus, Pak Ustadz, apa beda rahimahullah dengan radhiyallahu anhu? Kenapa gelar tersebut tidak ada pada ulama sekarang? hadirin, radhiyallahu anhu secara umum para ulama menyematkan untuk para sahabat Nabi. Para sahabat gelarnya apa?
radhiyallahu anhum wa radu'an, karena itu diambil daripada surat apa? Surat At-Taubah pada ayat 100. Allah sendiri yang memberikan gelar pada sahabat Muhajirin dan Ansor, dan itu dipakai akhirnya oleh para ulama sampai hari ini. Coba kita lihatkan dulu nih ayatnya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari muhajir dan ansor, para sahabat Nabi. Lihat akhir pertengahannya itu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Rahimahullah. Jadi kalau radhiyallahu anhu adalah gelar para siapa? Para sahabat Nabi. Tapi kalau rahimahullah itu biasanya gelar para ulama yang sudah meninggal dunia. Tetapi sesekali boleh dilontarkan seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, boleh. Ya, bahkan ulama sekarang kita dengar juga tuh seperti Abuya Sayyid Al-Maliki disebut radhiyallahu anhu, gitu ya. Seperti guru kita Mu'alim Betawi, Mu'alim Syafi'i Hazami, kadang disebut juga radhiyallahu anhu sebagai doa, masih boleh. Cuma yang memang secara sepakatnya biasanya radhiyallahu anhu untuk para sahabat, rahimahullah untuk para ulama yang sudah meninggal. Yang masih hidup jangan dibilang rahimahullah, berarti nyumpain mati itu. Bapak Ibu, kalau ulamanya ustadznya masih hidup jangan rahimahullah, tapi apa? Hafizahullah. Beda ya. Untuk yang masih hidup hafizahullah, artinya semoga Allah jaga dia, Allah jaga dan berikan panjang umur. Tapi kalau ulamanya udah meninggal, kayak guru kita ya, kayak Mu'alim siapa? Syafi'i Hazami, kayak ya Haji Abdullah Syafi'i, kayak siapa di At-Taqwa tuh, kayak Nur Ali, itu kita sebut rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah. Terus Ustadz, apakah orang-orang musyrik itu berarti tidak beriman, Ustadz? betul, orang musyrik itu batal imannya dan Allah ancam mereka dengan neraka. Berarti kalau dengan neraka diancamnya ya memang sudah batal, dan nerakanya itu kekal. Contohnya dalam An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya musyrik, syirik. Orangnya musyrik, dosanya namanya syirik. Ini dosa besar yang paling berat. Jadi orang musyrik adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak akan mendapat ampunan kalau mati dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya Ustadz, maaf Ustadz, bulan lalu lupa tanya kenapa membersihkan telinga membatalkan puasa, Ustadz? Membersihkan telinga karena dia masuk ke area yang batin. Area yang batin itu adalah yang dia tembus sampai ke lubang daripada telinga kita. Yang tidak tembus itu pakai jari telunjuk. Ini tidak batal karena ini disyariatkan untuk berwudu. Kan berwudu kita begitu, kita masukkan. Tapi kalau dikorek kuping pakai cotton bud sama pakai apa? Stick besinya itu areanya sudah masuk area yang batin. Inside area, maka hati-hati, dihindarkan dalam keadaan siang hari berpuasa. Atau contohnya orang pakai dul kolak, berapa hari tidak bisa buang air karena sembelit. Dul kolak kan segini tuh, apanya? Sticknya, lalu dikasih cairannya itu, mohon maaf, lalu dimasukkan ke lubang anusnya, itu batal, sekalipun tidak mengenyangkan. Kenapa? Karena dia memasukkan ke area yang batin, area dalam. Makanya kalau istinja dengan jari tengah, jangan sampai segini istinjanya, bisa terbatalkan. Cukup satu ruas jari aja. Kan kalau istinja cuma pakai jari tengah, maaf. Cukup satu ruas jari. Ya, silakan. Ustadz, selanjutnya Ustadz, apakah hubungannya hadis 392 dengan kedatangan Imam Mahdi? Sebentar, ulang. Apakah hubungannya hadis 392 dengan kedatangan Hadis tingkat Imam 2. 392 mungkin yang tadi ya. Dengan kedatangan Imam Mahdi sebagai imam hari akhir. Apa hubungannya hadis 392 tadi? Yaitu Nabi bersabda bahwa
tidak akan bangkit hari kiamat selama masih ada orang yang ngucapin la ilaha, yang ngucapin apa? Allah, Allah. Hubungannya sangat erat, ya. Dari hadis Sahih Muslim 392, jadi selama masih ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kiamat tidak akan terjadi. Sementara datang Imam Mahdi menjadi puncak daripada hasil takwanya. Ya. Jadi hasil puncak takwa itu ada pada pemerintahan terakhir sebelum diwafatkan semua orang Islam. Karena orang Islam di dunia ini tidak boleh menyaksikan kehancuran hari kiamat yang begitu dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, langit terbelah. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Kemudian idza syamsu kuwirat, matahari digulung hancur. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Ini semua tidak akan terjadi ketika masih ada orang-orang beriman. Jadi 392 untuk menyatakan bahwa langit bumi tidak akan hancur. Kedatangan Imam Mahdi tadi yang hadis 2109 untuk menyatakan puncak keberkahan takwa. Jadi masih ada korelasi dan hubungannya. Puncak takwa itu akan terjadi yang tadi Nabi katakan, bahkan pengentasan kemiskinan. Nggak ada lagi satu orang miskin. Bahkan satu wanita berjalan dari Hadramaut menuju Son'a, nggak ada yang ganggu. Kalau bahasa kitanya, satu wanita berjalan dari Surabaya menuju Jakarta, nggak ada yang mengganggu. Saking kehidupannya begitu bertakwa. Ya. Ustaz, dalam sholat berjamaah, bisakah seorang makmum berzikir setelah baca Al-Fatihah sementara imam sedang baca surat? Gimana ulang? Dalam sholat berjamaah, bisakah seorang makmum berzikir? Awas itu, takut kabelnya kena itu, ketarik kakinya nanti. Jatuh itunya. Ya. Ya, dalam sholat berjamaah, bisakah seorang makmum berzikir setelah baca Al-Fatihah sementara imam sedang baca surat? Berzikir setelah dalam baca sholat? Iya. Maksudnya gimana? Jadi setelah imam baca surat Al-Fatihah, apakah makmum bisa berzikir padahal imam sedang baca suratan gitu, Ustaz? Jangan. Kalau imam lagi baca surat, ngapain makmumnya berzikir? Makmumnya mengikuti apa? Mendengarkan bacaan imam. Ngapain dia berzikir dalam sholat? Tidak berzikir. Contohnya gini, berarti saya contohin. Imamnya sudah sampai apa itu? Waladdallin, amin. Imam sunnah diam sejenak. Disitulah saatnya makmum baca surat Al-Fatihah. Sekira makmum udah pada kelar baca Fatihah, imam baru mulai baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Contohnya gitu kan. Lalu makmumnya zikir. Jangan, makmumnya dengerin bacaan imam. Ini yang bertanya dengerin nih. Ketika Anda lagi mendengarkan imam sedang baca surat, ngapain Anda berzikir? Kita diperintahkan dengar bacaan apa? Ayatnya. Itulah perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat terakhir. Wa idza quri'al Qur'anu ansitu, terus Fastami'u lahu. Itu ayat keberapa? Al-A'raf kan ayat-ayat terakhir kan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam dan dengarkan, jangan berzikir. Kecuali kalau sholatnya sholat yang tidak dijaharkan. Imamnya rupanya baca suratnya panjang banget, yang nggak dijaharkan. Ya. Kayak sholat duhur. Nah, makmumnya bacanya cuma inna atoina. Imamnya belum ruku-ruku. Dia mau zikir supaya nggak lalai, silakan. Kan nggak ada imam bacaan apa? Atau dia nambah lagi baca apa? Baca surat yang lain. Gitu. Ya, silakan. Ya, pertanyaan terakhir, Ustaz. Untuk kita menjadi orang bertakwa, apakah pemuka agama sudah menjadi panutan umatnya untuk bertakwa
contoh saat pemilu di mana beliau menjadi panutan kita? Iya, bisa jadi karena ulama-ulama ya termasuk dalam hal ini yang kita memang tidak mempunyai figur satu ya, maka ikutilah daripada ulama-ulama soleh kita. Bisa jadi mereka menjadi figur, jadi orang-orang yang orang-orang yang bisa kita ikuti, terutama dalam masalah pemilu begitu. Bisa ikut arahannya. Kan ada tuh yang namanya ijma ulama di Indonesia ketika pemilu apa yang harus kita pilih ya ikut itu. Tapi ini masing-masing kalau masuk ke politik praktisnya ya masing-masing partai pun punya apa? Punya ulama masing-masing. Ya udahlah ya. Yang penting jangan ribut. Selama ulamanya itu benar ya, enggak menampakkan kemaksiatan di hadapan khalayak, tidak berfatwa dengan yang halal jadi haram, haram jadi halal. Kalau ulamanya ada kayak gitu enggak boleh diikutin. Ya, cukup. Ini saja Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan dan semoga Allah terima daripada ibadah kita, susah payah kita beribadah Ramadan dan dijadikan kita menjadi jiwa-jiwa bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya. Itu ya. Itu ya.